Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita di mana saja Anda berada. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema Tugasku sebagai Citra Allah, yaitu materi kedua untuk kelas 7 semester ganjil. Bapak ulangi lagi, materi kita yang kedua hari ini adalah Tugasku sebagai Citra Allah. Yang kemarin kita sudah membahas tentang diriku unik diciptakan sebagai citra Allah, dan sekarang kita tema yang kedua, yaitu tugasku sebagai citra Allah. Tujuan pembelajaran ini melalui pembelajaran daring atau pembelajaran online atau pembelajaran daring, Anda diharapkan mampu menyebutkan contoh kasus yang menggambarkan kondisi yang memprihatinkan dari ciptaan Tuhan saat ini. Jadi Anda melihat ciptaan Tuhan yang saat ini yang sangat memprihatinkan. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kondisi memprihatinkan dari ciptaan Tuhan. Yang ketiga, Anda menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan refleksi atas kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 30. Yang keempat, Anda harus mampu menjelaskan ciri-ciri tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah diberikan oleh Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, Anda perlu melakukan aksi nyata sebagai wujud penghayatan akan tugas sebagai citra Allah. Yang ini Bapak akan beri tugas untuk Anda melakukan aksi nyata sebagai wujud penghayatan akan tugas Anda sebagai citra Allah. Kita lanjut. Bahan kajian yang akan kita lalui dalam pelajaran ini, yang pertama, berbagai contoh kerusakan ciptaan Tuhan. Yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan ciptaan Tuhan. Yang ketiga, tugas manusia sebagai citra Allah berdasarkan refleksi atas kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 30. Yang keempat, ciri-ciri tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak Tuhan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Jadi ada 4 bahan kajian yang kita akan bahas secara berurutan dalam pertemuan ini. Sekarang kita melihat bagaimana kita mengamati kondisi ciptaan Tuhan saat ini. Jadi kita sekarang ini mengamati kondisi ciptaan Tuhan saat ini di sekitar kita, dalam lingkungan kita, apa yang kita perhatikan kondisi ciptaan Tuhan. Semua manusia beriman percaya bahwa pada awal Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia, semuanya dalam keadaan baik adanya. Pertanyaannya untuk kita, benarkah saat ini keadaan tersebut baik adanya? Ini pertanyaan yang menentang kita. Bapak ulangi lagi pertanyaannya, benarkah saat ini keadaan tersebut baik adanya? Nah, pernyataan di atas, ini Bapak ulangi lagi pernyataan di atas, semua orang beriman percaya bahwa pada awal Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia, semuanya dalam keadaan baik adanya.
Ini pernyataan. Lalu pertanyaan ya, membuat kita berpikir, benarkah saat ini keadaan tersebut baik adanya? Ini pertanyaannya. Kita lanjut. Sekarang Bapak menampilkan ada 3 gambar, 3 fakta yang ada di lingkungan di sekitar kita. Nah, ini tiga gambar yang Bapak tampilkan sebagai ungkapan realitas yang ada di sekitar kita. Yang pertama banjir. Nah, ini banjir. Ini situasinya di kota ya, di kota Samarinda yang saya ambil ini gambar ini. Ini banjir di kota Samarinda. Yang kedua sampah. Ini juga lokasinya di kota Samarinda. Saya ambil lokasinya di kota Samarinda, tidak jauh-jauh. Yang ketiga kepadatan penduduk. Nah, ini juga saya ambil di kota Samarinda. Nah, ini bisa Anda lihat ini situasi di kota Samarinda. Ini ada tiga kenyataan hidup yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ulang lagi, pertama ini banjir, yang kedua tumpukan sampah, yang ketiga kepadatan penduduk. Lalu tugas Anda itu adalah amatilah foto di atas, itu gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan tulislah tanggapan Anda dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi gambar 1 tentang banjir, gambar 2 tentang sampah, gambar 3 tentang kepadatan penduduk. Tugas Anda menulis pertanyaan sebagai tanggapan. Ya. Bapak minta Anda merumuskan paling sedikit 3 pertanyaan. 3 pertanyaan sampai 5 pertanyaan. Nah, kalau Anda ambil 3 berarti 3 kali 3 menjadi 9 pertanyaan. Yang gambar banjir ini 3, gambar tumpukan sampah ini 3, gambar kepadatan penduduknya 3 menjadi 9. Kalau Anda menyusun 5 pertanyaan, maka menjadi 15. Nah, ini tentang banjir 5, tentang sampah 5, tentang kepadatan penduduk 5. Nah, pertanyaan Anda itu, kalau 3 itu nilainya standar ya. Nah, 3. 4 itu Bapak ada perhitungan. Kalau 5 juga ada perhitungan tersendiri. Jadi Anda mengajukan pertanyaan ini sebanyak-banyaknya 3 sampai 5 ya. 3 sampai 5. Nanti pertanyaan ini, tapi Anda ingat pertanyaan yang menyangkut tanggapan Anda atas realitas ini, 3 realitas ini. Bapak ulangi lagi, banjir, tumpukan sampah, dan kepadatan penduduk ya. Jawab Anda sama ya, Anda kirim lewat email atau lewat WA ya Bapak. Yang kemarin Bapak sudah terima tugas Anda kirim lewat WA. Ini bagus ini, lewat WA lebih bagus ya. Untuk pertanyaan Anda bisa jawab lewat WA. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tugas mendiri untuk Anda. Nah, tugas mendiri. Berdasarkan gambar tadi ya, Bapak ulang lagi gambar tadi. Nah, ini gambar tadi. Tugas mendiri Anda, ini pertanyaan. Berilah judul atau tema dari foto, dari setiap foto. Mulai uraikan penyebabnya dan uraikan kondisi yang ideal atau yang seharusnya terjadi. Jadi tiap foto ya, tadi foto ada 3. Berilah judul atau tema dari tiap foto, uraikan penyebabnya dan uraikan kondisi yang ideal atau yang seharusnya terjadi. Gitu. Oke, yang kedua, temukan satu contoh keadaan di lingkungan Anda, di sekitarmu, yang mirip dengan kondisi yang digambarkan dalam foto ini. Bapak minta Anda cukup 1 aja ya. Nah, cukup 1 aja. Nah, yang tadi, ini Bapak lihat lagi. Ini 3 ini Bapak ambil situasi yang nyata di kota Samarinda ya. Nah, Anda mengambil di luar dari ini. Jangan ambil gambar tentang sampah, tentang banjir, tentang sampah, tentang kepadatan penduduk. Ada ambil di luar dari ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tuliskan jawabanmu atas tabel yang tersedia. Nah, nanti Anda ada tabel Bapak siapkan untuk Anda menjawab pertanyaan. Kita lanjut ya. Ini tugas-tugas sendiri Anda. Oke, ini.
ada tiga hal gitu ya. Yang pertama, judul yang cocok untuk gambar 1, gambar 2, gambar 3. Apa judul Anda? Tema ya, tema Anda. Yang kedua, kolom ini Anda nulis apa penyebabnya. Misalnya tadi tentang banjir. Nah, misalnya banjir, ada tulis judul apa? Jangan tulis banjir di sini. Ya, judul yang cocok itu apa? Nah, kalau banjir jelas gambar banjir, tapi Anda menuliskan judul yang cocok aja, yang cocok kayak tema ya. Tema yang cocok. Lalu apa penyebabnya ini? Terus apa kondisi yang seharusnya? Ini usulan Anda itu apa yang seharusnya? Yang kedua tadi gambar tentang tumpukan sampah. Ini Anda memberi judul ya atau tema. Nah, terus pertanyaannya apa penyebabnya sehingga terjadi penumpukan sampah? Terus apa kondisi yang seharusnya? Ini upaya perbaikan ya, Anda usul perbaikan. Yang ketiga gambar tadi kepada tempat duduk. Anda beri bukan Anda tulis tadi kepada tempat duduk, tidak. Anda merumuskan tema atau judul tertentu. Lalu apa penyebabnya dan apa kondisi yang seharusnya terjadi, bukan kondisi yang seperti lihat dalam gambar. Apa yang kondisi yang seharusnya. Oke, ini pertanyaan ini Anda jawab juga kirim lewat email atau lewat WA Bapak. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga kita akan mendalami tugas manusia sebagai citra Allah menurut kitab suci. Ini tugas kita sebagai citra Allah menurut kitab suci. Nah, kalau Anda melihat kondisi yang memperhatikan seperti itu, tadi Anda sudah mendalami realitas yang Bapak tampilkan melalui 3 gambar itu, maka yang perlu dipikirkan adalah apakah kondisi semacam itu sesuai dengan kehendak Allah pada saat Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya itu. Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan mirip yang tadi ya. Lalu untuk memahami hal tersebut, maka kita dipandu melalui kutipan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 30. Kita lihat kitab Kejadian. Nah, Anda mengambil kitab suci, ambil kitab suci dan Anda buka kitab Kejadian. Nah, bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Nah, ini 26-nya ayatnya, ini salah-salah. Sebenarnya di sini dia, ini ayatnya ya. Nah, bukan, ini salah tulis ini. Sebenarnya di sini dia ayatnya, ini salah copy tadi ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakannya manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau untuk makanannya. Dan jadilah demikian. Oke, kita lanjut. Tugas mandiri juga untuk pendalaman.
Pertama, apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia? Tunjukkannya ayatnya. Ini Anda menjawab ini berdasarkan kitab ini. Kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai ayat 30. Pertanyaan yang pertama, apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia? Tunjukkan ayatnya. Nah, ini pertanyaan umum kepada manusia. Bapak suka Anda menjawab apa tugas yang diberikan Allah kepada, nah ini rubah nama Anda sendiri. Misalnya nama Anda Magdalena, siapa? Tulis ini Magdalena. Apa tugas yang diberikan Allah kepada Magdalena? Tunjukkan ayatnya. Sudah mengerti? Bukan hanya tunjuk ayat tulis angka, tapi tulis juga penjelasannya. Oke ya, bukan hanya tulis ayat 26, 2 tidak. Anda harus menguraikan juga pernyataannya. Yang kedua, perhatikan dan bacalah dengan baik-baik ayat 29 dan ayat 30. Ini ya, dua ayat ini. Anda baca baik-baik ayat 29 dan ayat 30. Lalu Anda menjawab, bagaimana seharusnya hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Nah, ciptaan Tuhan lainnya. Ya kan, bagaimana membangun hubungan yang baik, bagaimana yang seharusnya hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Oke, yang ketiga, apakah kondisi-kondisi ciptaan Allah yang ada sekarang sudah sesuai dengan kehendak Allah ketika Ia menciptakan dan menyerahkannya pada manusia? Ya, ini Anda menjawab ya atau tidak. Kalau ya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Nah, ini Anda jawabnya ada dua kemungkinan. Ya, mengapa? Tidak, mengapa? Lalu yang keempat, tuliskan ciri-ciri tindakan manusia yang selaras dengan kehendak Allah seperti yang diamanatkan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Ini ada berapa tugas tadi? Tugas sendiri ini sama juga Anda kirim lewat email atau lewat WA Bapak. Oke. Nah, sekarang seperti biasa Bapak selalu akhiri pelajaran kita ini dengan refleksi. Sudah Bapak jelaskan, refleksi sebenarnya Anda buat sendiri. Kalau pelajaran tatap muka, Bapak menugaskan Anda membuat refleksi. Tapi karena ini pakai online, pakai daring, mau tidak mau Bapak yang menyiapkan, yang menyusun refleksi. Ya, Anda mengikuti untuk merenungkan. Oke, sudah siap? Refleksi bersama. Mari kita heningkan. Kita telah memahami bahwa Allah menciptakan kita sebagai citra Allah. Allah telah memberikan kuasa untuk menaklukkan dan memelihara ciptaannya secara bijaksana agar kelak tidak mendatangkan bencana bagi manusia. Namun kenyataannya, manusia sering mengeluh atas berbagai bencana yang menimpa hidupnya. Banjir, sampah, ya, kelaparan, penyakit, dan sebagainya. Bencana yang terjadi sekarang ini tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena pada saat Allah menciptakan semuanya dalam keadaan baik adanya. Seluruh ciptaan Allah itu sudah diserahkan kepada manusia. Nah ini, kita sebagai Tuhan atas segala ciptaan. Diberi tanggung jawab. Ya Bapak ulang lagi, seluruh ciptaan Allah ini, ciptaan Allah ini sudah diserahkan kepada manusia. Kita mungkin terlibat atas terjadi bencana tersebut. Anda juga sadar, bisa Anda juga secara pribadi juga terlibat atas terjadinya bencana. Contoh nyata tadi gambar yang kedua yaitu sampah. Itu kita juga terlibat. Gambar yang pertama tadi tentang banjir. Bisa jadi kita juga ikut terlibat atas terjadinya bencana tersebut. Kalau untuk Anda sebagai siswa, itu menurut Bapak, bukan Bapak menuduh ya, menurut Bapak ini gambar yang kedua yaitu tumpukan sampah di halaman sekolah, di halaman rumah, di jalan, itu tumpukan sampah. Kenapa?
Karena siswa juga tidak sadar, habis makan kulitnya atau apa sampahnya dibuang di sebarang tempat. Nah ini kita harus sadar bahwa kita mungkin, ya ini Bapak hanya kata mungkin ya, bukan Bapak menuduh Anda pakai kata mungkin ya. Kita mungkin terlibat atas terjadinya bencana tersebut. Nah, jadi Anda jangan tersinggung, bukan Bapak menuduh, tapi Bapak pakai kata mungkin. Nah, kita disebut terlibat jika tidak peduli terhadap gunung-gunung yang gundul dan tidak melakukan penghijauan kembali. Ya ini, Anda di rumah menjadi gersang, di halaman rumah gersang, kepanasan karena Anda tidak menanam bunga dalam pot. Apakah ini Anda melakukan supaya kehidupan jadi nyaman? Oke. Kita membiarkan bumi makin panas dan tidak berusaha menanam tanaman apapun di sekitar kita. Kita terlibat membuat banjir karena membuang sampah sembarangan. Nah ini, Bapak bukan menuduh, tapi Anda sadar ya, bukan Bapak menuduh. Kita terlibat membuat banjir karena membuang sampah sembarangan tempat. Nah ini, kita terlibat jika kita tidak peduli terhadap keadaan di sekitar kita. Tuh. Pertanyaannya, bagaimana sikap Anda terhadap realitas di masyarakat kita, di lingkungan kita sebagai citra Allah? Ya. Anda tunjukkan dirimu sebagai citra Allah, melakukan hal-hal yang sangat berguna bagi dirimu dan juga bagi masyarakat sekitarnya. Bapak kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita di mana saja berada. Selamat, Tuhan memberkati.